Apa sih yang dilihat sama investor atau venture capital? Hey guys, apa kabar semuanya? Balik lagi bareng gue Albertan. Dan di channel ini kita akan banyak belajar bareng mengenai hal-hal menarik banget dalam bisnis dan startup. Mulai dari marketing, inventory, finance, purchasing, juga recruitment. Dan kali ini kita akan ngebahas pertanyaan dari beberapa orang. Sebenarnya banyak banget yang nanya kayak gini. Which is adalah apa yang dilihat sama investor waktu mereka mutusin buat invest di satu startup. Karena sometimes ironis, startup yang idenya biasa-biasa aja, udah pernah ada yang bikin mirip-mirip, pasarnya ketat banget persaingannya, dapat investasi. Tapi in the other hand, startup yang idenya bagus, pasarnya masih gede, hasil risetnya ngedukung, malah nggak dapat investasi. Sebenarnya apa sih yang dilihat sama investor dan VC pas mau invest? Kita akan ngejawab ini dengan kacamata investors. Dan gue akan jabarin ke kalian dua aspek utama yang paling dilihat dan jadi pertimbangan investor pas mereka mutusin buat invest ke satu startup. Hopefully video ini bisa jadi gambaran lebih buat kalian yang lagi nyari investasi buat startup kalian. So, stay tuned. Pada intinya, investor bakal ngeliat dua aspek utama, aspek bisnis dan non-bisnis. Tapi jangan sedih, tiap aspeknya punya beberapa hal yang perlu disiapin. So, let's start with your business aspect. Di aspek bisnis, ada 5 hal yang bakal dilihat, yaitu PSBSB. Problem, Solution atau Business Idea, Better, Cheaper, Faster atau disebut juga dengan Competitive Advantage, sama Scalability dan Business Model. PSBSB. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, problem. Problemnya mesti cukup gede di masyarakat. Makin dalam problemnya dirasain sama masyarakat dan makin banyak yang emang ngerasain itu adalah problem gede mereka, makin baik. Yes, gue akuin kita kenal sama yang namanya niche market, yang ada kemungkinan secara quantity kecil tapi buying powernya gede. Tapi perlu diingat juga, startup perlu ruang buat grow yang cepat. Dan kalau menurut gue, pasar yang terlalu niche dan kecil banget perlu effort yang lebih gede buat maintain sama grow-nya ke tahap berikutnya. That's why most of the investors bakal lebih suka startup yang bisa touch dan dapetin user base yang gede instead of yang sedikit tapi spending power-nya gede. But on top of that, ini semua mesti kalian buktiin pakai angka yang valid. Bisa pakai data sekunder yang tersedia di market yang kalian combine sama data primer dari hasil riset kalian sendiri. Intinya di sini number matters, tapi semuanya mesti realistis dan relevan sama kondisi startup kalian. Yang berikutnya adalah solution atau business idea. Yes, gue tekanin solution di sini, soalnya ide bisnis yang kalian bikin mesti jadi solusi dari problem yang ada tadi. Gue ambil contoh, Gojek di-create waktu itu karena Nadiem ngerasain susah buat nyari ojek yang bener-bener bersih, murah, dan cepet. Ternyata ini dirasain juga sama hampir semua pegawai kantoran di kota-kota besar kayak Jakarta ini. Dropbox, tahu dong Dropbox? Ini juga sama. Awal mulanya, Dropbox dibuat gara-gara foundersnya, Drew Houston, lagi di tengah perjalanan dari Boston ke New York. Dan dia ketinggalan USB yang isinya semua datanya yang di sana. Terus dia realize soal USB ketinggalan atau hilang ini jadi problem hampir semua orang. Jadi dia mikir, gimana caranya biar semua orang bisa bawa data pentingnya kemanapun, bisa open, edit, share data tadi tanpa bawa-bawa benda kecil, imut, lucu yang disebut USB tadi. Dan 2 weeks later, dia muncul dengan prototype Dropbox. Airbnb ada karena foundersnya ngeliat banyak business travelers yang susah dapetin penginapan waktu mereka pergi seminar keluar kota. Ya dong, kalau emang udah kehabisan hotel, terus mesti gimana? Nothing yang bisa dilakuin kan sama businessman tadi. So, mereka manfaatin properti pribadi orang-orang lokal di sana buat jadi solusi ke business travelers ini melalui startup mereka, Airbnb. Jadi pathnya jelas ya,
Temuin dulu problemnya apa, baru develop solusi buat mecahin problem tadi. Receh sih kelihatannya, tapi banyak banget startup yang gue temuin justru mereka mulai dari ide, bukan dari problem. Jadi idenya sih brilliant, tapi pas gue tanyain soal problem, banyak yang belum nyari tahu ke pasar soal kuenya seberapa gede sih. Next, better, cheaper, faster. Atau disebut juga dengan competitive advantage. Pertanyaannya, apakah idenya yang jadi solusi tadi harus benar-benar baru banget? Jawabannya, not really. In fact, hampir semua ide startup udah pernah ada sebelumnya. Mau itu di dalam negeri atau di luar negeri. Facebook, sebelumnya udah ada Friendster. Gojek, sebelumnya udah ada Uber di luar negeri. Tokopedia, di luar negeri udah ada Amazon, Alibaba. So you don't have to be the first. Tapi kalian harus bisa better, faster, or cheaper dari pendahulu kalian dalam mecahin problem yang kalian temuin tadi. Better itu misalnya kayak Dropbox tadi. Sistem file storage udah ada pakai USB. Tapi mereka ciptain sistem baru yang lebih simple, which is online storage. Jadi nggak perlu bawa-bawa USB lagi. As long as kalian ada koneksi internet, kalian bisa akses file kalian. Cheaper. Kalau kompetitor pendahulu kalian kasih something dengan harga mahal, kalian bisa kasih sesuatu atau solusi dengan harga yang jauh lebih murah atau malah gratis. Faster. Faster di sini bisa delivery service-nya lebih cepat atau page loading-nya lebih cepat atau apapun. Yang jelas lebih cepat dari kompetitor pendahulu kalian. Tapi jauh lebih baik lagi kalau ternyata kalian bisa tiga-tiganya. Better, cheaper, sama faster. Wah, ini powerful banget pasti. Next, scalability atau easily scalable. Selain kalian harus mikirin apakah ide kalian ini bisa jadi solusi dan harus bisa better, cheaper, faster, kalian juga perlu mikirin apakah bisnis kalian ini easily scalable atau enggak. Again, kalian sebagai startup di-expect buat bisa growth sebesar-besarnya dalam waktu yang secepat-cepatnya. Nah, kalau startup kalian punya potensi buat gampang scale up dengan cepat dan murah, pastinya menarik banget buat investors. Kok, emang gimana sih startup yang easily scalable itu? Gue ambil contoh ya, Gokar versus Bluebird. Gokar pakai mobil pribadinya orang-orang, while Bluebird pakai armada perusahaan mereka sendiri. Yang mana yang lebih gampang scale up? Of course, Gokar. Soalnya Gokar nggak perlu punya atau nunggu punya banyak uang buat invest di mobil perusahaan mereka kalau mereka mau scale up. Contoh lain, jaringan hotel Amaris versus Traveloka. Yes, kelasnya emang beda. Tapi yang gua mau tekenin di sini tuh konsepnya. Di mana Amaris perlu ada investasi gede buat bikin satu hotel. Sementara Traveloka nggak punya satu hotel pun. Dia manfaatin hotel-hotel yang udah ada buat ditawarin ke customer-nya. Dia bisa dapat income dari penjualan kamar tanpa punya satu hotel pun. Ini easily scalable banget. Contoh lain lagi yang gampang scale up misalnya Instagram. Karena memang sistemnya online, jadi tuh dia gampang banget buat bisa merambah ke negara manapun. Asal regulasi dan koneksi internetnya mendukung. Nggak usah tuh sampai mesti bangun kantor gede-gedean dulu di negara tertentu, terus buka cabang di mana-mana. Semuanya online based, cepet dan murah banget buat scale up. So make sure sebisa mungkin startup kalian gampang buat scale up, biar lebih kinclong di mata investors. Oke, sekarang kita akan lihat poin aspek bisnis yang kelima, which is business model. Bisnis model ini bukan cuma gimana kalian dapat keuntungan, tapi gimana cara mencapainya. Nanti kita akan bahas lagi mengenai bisnis model ini di video lainnya biar lebih detail dan lebih komprehensif. Tapi intinya, bisnis model ini penting banget. Soalnya sukses itu bukan tentang what aja, tapi tentang how dan why kalian mau sukses. Dan gak cuma itu, bakal lebih oke lagi kalau kalian udah ada traction-nya. Traction ini penting buat jadi bukti konkret ide dan bisnis kalian ini works dan worth buat dijalanin. Alright, tadi kan kita udah ngebahas soal aspek bisnisnya. Terus selain aspek bisnis, investors juga bakal ngelihat aspek non-bisnis.
Actually ini nggak kalah penting dari aspek bisnis, malahan sebenarnya jauh lebih penting. Soalnya pada dasarnya ini bakal jadi deal human to human. Yes, logic is important. Tapi aspek human ini yang paling sering dilupain sama para startup founders. Di aspek non-business ini, investor bakal ngelihat dua hal, yaitu people atau tim kalian, juga how to convince mereka. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, people atau tim kalian. Ini aspek yang penting banget nih. Malahan kadang-kadang jadi pertimbangan utamanya investor sekalian. Investor bakal ngelihat siapa sih orang ini, gimana kredibilitasnya, siapa aja tim yang backup kalian, bisa saling dukung nggak antar tim. Karena sekali lagi, gimana pun kesuksesan kalian bukan cuma mengenai apa, tapi how kalian bisa sukses dan why kalian bisa capai dream kalian. Dunia startup bukan dunia yang gampang. Kalian bakal ketemu banyak banget challenge ke depan. Dituntut mesti kreatif dan inovatif. Mesti kerja sama buat bisa ngerubah strategi bisnis. Malah kadang-kadang kalian mesti pivot total bisnis kalian buat bisa survive. Kalau kalian dinilai nggak punya kemampuan yang cukup dan nggak bisa saling backup, atau mungkin nggak ada reason yang kuat buat capai tujuan gede kalian, mostly investors nggak akan invest di tempat kalian. So, penting banget buat kalian lakuin personal branding. Jadi kalian dikenal sebagai orang yang punya kapabilitas tinggi dan kredibilitas yang baik. Dan juga penting buat kalian cari anggota tim yang bisa backup kekurangan satu sama lainnya. Misalnya, yang satu ahli di bidang marketing, yang lainnya bisa ahli di bidang strategi, dan satunya lagi technical atau IT gitu misalnya. Jadi saling bisa dukung satu sama lain, karena masing-masing punya kemampuan sendiri-sendiri. Yang terakhir, yang gak kalah pentingnya, how to convince the investors. Alias kalian mesti ngeyakin investors kalian buat invest di startup kalian. Jadi di tahap ini kalian lakuin pitching ke investor kalian. Dan waktu kalian lakuin pitching ini, yakinin investor kalian di aspek-aspek di atas tadi. Bahwa bisnis kalian ini benar-benar ngejawab problem yang gede di masyarakat. Dengan lebih cepat, lebih baik, lebih murah. Bahwa bisnis kalian ini bakal nguntungin banget buat investors. Dan punya prospek yang gede buat scalable secara mudah. Selain itu, yakinin bahwa kalian benar-benar siap dari sisi bisnis maupun non-bisnis. Bahwa kalian tuh siap ngadepin tantangan apapun di depan nanti. Karena again, karena yang gue bilang sebelumnya, at the end of the day, ini bakal jadi deal yang humanist, alias human to human. Kalau kalian bisa yakinin investor kalian, ya mereka pasti akan invest ke kalian. So pastiin, kalian perhatiin semua aspek bisnis dan non-bisnis yang udah kita bahas tadi, buat bisa yakinin investor kalian. Oke, gue rangkum lagi semuanya ya. Jadi ada dua aspek yang bakal dilihat sama investors, yaitu aspek bisnis dan non-bisnis. Aspek bisnis yaitu PSBSB. Yang pertama, problemnya. Seberapa besar dan dalam sih problemnya? Yang kedua, solusi atau bisnis idenya. Ini harus bisa jadi solusi yang pas buat problem tadi. Dan harus bisa better, cheaper, faster dari komputer kalian. Juga harus bisa scalability-nya bagus. Terus B yang terakhir adalah bisnis modelnya. Gimana caranya kalian dapetin keuntungan? Menguntungkan nggak sih ini buat investors? Angkanya realistis atau enggak? Udah ada traction-nya belum? Dari sisi non-business, investor bakal ngelihat dua hal. People atau tim kalian harus bisa saling dukung dan punya kredibilitas serta kemampuan buat capai mimpi kalian buat sukses. Yang terakhir, gimana cara kalian bisa yakinin investor kalian supaya mereka bisa tertarik invest di bisnis kalian. Alright guys, itu dulu buat video kali ini. Hopefully sekarang kalian bisa lebih ngerti sudut pandangnya investors dan kalian bisa prepare pas kalian mau cari investors di startup kalian. So, thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye.